Kita berada di episode 86. Kenapa wanita sulit dipahami? Karena wanita ingin dimengerti lewat itu. Ya, gue nyenyong lagi kan ya. Sorry. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.Hati207. Sorry, gue barusan nyanyi lagu Ada Band yang karena wanita ya, because of woman gitu. Nah, ini salah satu pembahasan yang menarik banget karena ada begitu berjuta-juta pria di dunia ini, laki yang sejati ya, bukan lekong ya say. Kalau lekong kayak Eike, kayaknya lebih baik ke laut aja deh. Tapi ini walaupun tema ini gak relate dengan gue dan gak relate dengan beberapa teman-teman flamboyan ya kan, tapi ini tentu bakalan relate dengan tentunya bersama Jahidul Afif juga ya. Bakalan relate. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke tema yang akan gue bahas tentang kenapa wanita sulit banget dipahami ya, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan Pelita Hati 207 itu adalah channel informatif, channel yang banyak sekali menyajikan hal-hal yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua gitu. Dan subscribe itu gratis kok. Jadi kalian bisa dapat ilmu pengetahuan yang lebih menyeluruh di Pelita Hati 207. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat berarti banget bagi kita, bagi tim juga ya, untuk kita bisa mengobservasi kembali tema-tema apa aja nih yang bakalan kita bahas gitu. Nah, gue pernah diprotes ya beberapa kali oleh teman gue, bukan teman, oleh subscriber ya. Kenapa bilang gitunya tuh getoh gitu. Sebenarnya bilang getoh itu enaknya karena sambil kayak napas terakhir dan kita mau step ke napas berikutnya, kayaknya lebih enak getoh. Nah, yuk kita lanjut ya. Terima kasih banyak kepada Jahidul Afif tentunya yang sudah memberikan supportnya, waktu luang dan biaya ya tentunya di jalan Tuhan. Oke, jadi wanita itu kan sulit banget dipahami ya karena berbagai macam alasan. Jadi gue mau ngasih tahu ke kalian, ada alasan psikologis, ada alasan sosial dan juga budaya, dan juga ada alasan pribadi gitu. Nah, kenapa tema ini gue angkat? Karena banyak banget orang-orang yang sampai sekarang masih tidak mengerti dengan pola, dengan apa yang ada di benak si perempuan itu tuh apa. Kenapa berbeda sekali dengan laki-laki begitu. Nah, yang pertama alasan psikologis ya. Jadi yang pertama kemampuan emosi yang kompleks tentunya ya. Jadi wanita ini kan memiliki kemampuan emosi yang lebih kompleks dan sensitif dibandingkan dengan pria. Maksudnya perasaan marah, cemburu, perasaan amarah, perasaan bahkan iri, dengki, perasaan cinta, jadi perasaan yang kompleks itu apa? Kompleks itu artinya tuh banyak. Jadi kalau laki-laki mungkin perasaannya bisa terbagi menjadi 4 sampai dengan 5 rasa. Emosi di sini bahasa psikologis ya, bukan bahasa Indonesia yang diartikan sehari-hari. Emosi itu kayak orang ngambek, marah gitu juga enggak. Emosi ataupun emosional kalau dalam bahasa psikologi itu adalah warna perasaan yang terpancar dalam jiwa seseorang itu. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman hidup yang unik. Nah, jadi wanita itu memiliki pengalaman hidup yang unik dan berbeda dengan pria, sehingga mereka tuh memiliki perspektif yang berbeda. Uniknya di mana? Jadi uniknya di sini, teman-teman ya. Jadi perempuan itu mereka itu banyak di wilayah-wilayah yang serba tertutup. Ada berbagai macam batasan-batasan, seperti kalau laki-laki di kemaluannya juga kan tidak keluar darah, tidak apa yang mungkin kalau perempuan dinamakan dengan haid ataupun apalah ya, kemudian tidak melahirkan, sehingga rasa emosional untuk mendidik anak pun juga rasanya tentu berbeda ya dengan perempuan. Jadi perempuan ini balik ke poin yang pertama, karena perasaannya itu banyak, kompleks ya. Jadi ini sangat sensitif sekali begitu. Yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi yang berbeda. Nah, ini nih. Jadi wanita itu memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda dengan pria. Sehingga
ya si perempuan-perempuan ini dapat mengungkapkan perasaan ya, kemudian pikirannya juga dengan cara yang berbeda. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya tuh begini. Jadi karena kemampuan komunikasi yang berbeda dengan laki-laki ini yang dilatar belakangi karena faktor psikologis, dilatar belakangi karena mungkin genetik yang memang sudah tertanam pada diri perempuan itu, maka misal kita menemukan salah satu contoh, perempuan itu kepengen banget dipekain, tetapi laki-laki itu pengennya langsung to the point. Nah ini kan gak nyambung ya. Nah cara nyambungnya adalah dengan komunikasi. Nah komunikasi yang paling intensif adalah harus disambung oleh hampir kebanyakan kaum laki-laki. Kaum perempuan itu lebih di bukan me begitu ya. Nah ini adalah alasan psikologis ya teman-teman, kenapa wanita itu sulit sekali difahami gitu. Yang berikutnya adalah ada alasan sosial dan juga budaya. Yang pertama, stereotip dan ekspektasi. Apa maksudnya? Jadi wanita tuh seringkali dihadapkan pada stereotip ataupun cap-cap tertentu ya, dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga si para wanita ini dapat merasa sulit untuk memenuhi harapan tersebut. Contoh, dia seorang wanita, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang guru misal, tapi dituntut juga untuk bisa paham dengan kondisi lingkungan, paham dengan kondisi global, yang tentunya kaum laki-laki harusnya bisa membagi itu semua. Akan tetapi karena stereotip dan juga ekspektasi dari orang-orang, khususnya dari laki-laki ini kepada wanita itu sangat tinggi, makanya perasaannya menjadi kompleks tadi, emosionalnya menjadi banyak tadi ya. Yang berikutnya adalah peran dan tanggung jawab. Jadi wanita itu kan seringkali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan pria. Jadi sehingga mereka tuh dapat merasa sulit untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga profesional. Contoh, dia punya anak tetapi di satu sisi dia CEO dari perusahaan apa. Memang sudah menjadi tanggung jawab CEO untuk ngurus perusahaan, tapi di satu sisi dia memiliki tanggung jawab yang penuh untuk ngurus dan juga mendidik anaknya untuk bisa dapat perasaan kejiwaan yang baik, emosional yang baik dengan hubungan antara anak dan juga orang tua. Karena kompleksitivitas ini, waduh bahasa gue, karena ini tuh cukup lumayan berat, makanya di sini ada peran dan tanggung jawab wanita tuh berat banget gitu. Ini kenapa ini menjadi faktor kenapa ya sulit juga ya mereka ini kita pahami begitu ya, karena kita memiliki 1 sampai dengan 5, kalau mereka tuh bisa 1 sampai dengan 90 mungkin seperti itu. Yang berikutnya adalah diskriminasi dan juga ketidaksadaran. Jadi wanita itu seringkali menghadapi diskriminasi dan juga ketidaksadaran dalam berbagai aspek kehidupan nih. Jadi sehingga ya para wanita ini dapat merasa sulit untuk mencapai tujuan dan juga impian mereka. Jadi karena misal ada wilayah serta negara tertentu yang mungkin perempuan tidak bisa jadi presiden, perempuan tidak bisa memimpin sesuatu, sehingganya ada diskriminasi dan juga ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan. Tapi equality atau gender equality ini juga sedikit kontroversi ya. Ada beberapa hal saya juga tidak setuju dengan hal itu. Gitu. Nah, ini alasan sosial dan juga alasan budaya kenapa perempuan ini sulit dipahami, agak ribet, agak gimana karena ada berbagai macam alasan. Nah, alasan yang terakhir adalah alasan pribadi ya. Nah, jadi alasan pribadi ini contoh ya, yang pertama itu adalah kemampuan introspeksi yang tinggi. Jadi wanita itu seringkali memiliki kemampuan introspeksi yang tinggi, sehingga ya mereka itu dapat memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik ya. Tapi ini bagi yang sadar-sadar aja ya, YSSA ya, yang sadar-sadar aja ya, karena tentu tidak begitu banyak kok perempuan yang punya kesadaran ya yang lebih baik seperti ini. Yang berikutnya adalah kemampuan empati yang tinggi. Nah, jadi wanita itu seringkali memiliki kemampuan empati yang tinggi, sehingga mereka tuh dapat memahami perasaan dan pikiran orang lain dengan lebih baik. Misal ada hukuman mati, hukuman gantung, hukuman apa gitu. Ya, tidak dipikir secara hukum, tidak dipikir secara logika, dipikirnya nanti gimana orang tuanya kalau tahu anaknya dihukum mati, nanti gimana
mana orang tuanya A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya adalah perasaan mulu ya kan, gak angges-angges ya seperti itu. Ini juga hal yang membuat RBT BGT alias ribet banget. Yang berikutnya adalah kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, jadi wanita itu seringkali memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, sehingga mereka tuh dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda dengan lebih baik. Nah, jadi kemampuan adaptasi yang tinggi itu maksudnya apa? Karena wanita itu banyak sekali berhadapan dengan sosial dan kultur masyarakat yang beda, sehingga mereka dituntut untuk beradaptasi dengan cepat gitu. Nah, ini alasan-alasan pribadi ya kenapa wanita itu juga sulit untuk dipahami. Nyambung atau nggak nyambung, relate atau nggak relate, ini memang harus tetap dibahas. Kak, aku belum mengerti nih. Jadi dalam memahami wanita penting untuk mengingat ya bahwa setiap individu itu memiliki keunikan dan kompleksitivitas yang berbeda. Jadi oleh karena itu nih ya teman-teman, jadi kita nih harus berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut gitu. Jadi jangan terus kemudian oh beda, oh gue tempeleng aja deh. Ya jangan, nanti gimana kalau itu menjadi pasangan kalian gitu. Itu aja nih tema yang menarik banget bagi kita di Pelita.Hati207, kenapa wanita sulit sekali untuk difahami. Dan bagi kalian yang pengen banget ada tema-tema yang lain yang bisa dibahas, coba kalian tulis komen tulis komen di bawah dan kita akan dapat sudut pandang yang lain ya mengenai hal itu gitu. Akhir kata, Pelita Hati 207 pamit undur diri dan kita akan bertemu dengan episode-episode berikutnya setelah ini tentunya. Dan kalian bisa scroll ke bawah banget, itu banyak banget tema-tema yang kita sudah bahas ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.